untuk segmen ini ya saya akan berbicara dari buku 60 menit terapi sholat bahagia ini ya. Halaman berapa, Prof? Halaman 150-151. Ya, baik dulu El Victor, Anda bisa membuka buku Anda halaman 150-151. Ya. Topiknya adalah macam-macam marah. Ya, kita lihat di halaman 150 yang atas ya, Mas ya. Prof. Salah satu kunci kebahagiaan adalah sabar, kuat menahan marah. Masya Allah. Ingat ya. Jadi kalau ingin keluarganya bahagia ya tahan marah. Tahan marah. Kalau ingin keluarganya selamat, tahan marah. Hapuskan marah. Masya Allah. Ya. Al-Fashani mengatakan, nah ini. Al-Fashani itu kitab yang menjelaskan lebih lebar tentang hadis-hadis 40 Al-Arba'in. Dia mengatakan gini, marah adalah sumber kejahatan. Oh, sumber kejahatan ya, Prof ya. Nah, sumber kejahatan. Perceraian ya akibat marah. Ya toh? Pembunuhan ya akibat marah. Ya Allah. Penculikan ya akibat marah. Ya macam-macam lah. Jika engkau bisa mengendalikan marah, maka engkau telah berhasil menutup separuh dari pintu kejahatan. Ya Allah. Jadi kalau orang itu sudah sabar, ya, itu dia akan selamat dari 1000 pintu, separuh dari pintu kejahatan. Di dunia ini kalau mengatakan 1 juta pintu, dia sudah bisa menutup separuh. Masya Allah. Ada seorang laki-laki yang meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihat. Begini katanya, berilah nasihat kepadaku. Nabi mengatakan, ya sudah saya beri nasihat yang singkat aja ya. 2 kata saja, jangan marah. Singkat ini ya, Prof ya. Orang itu tanya lagi, apa lagi? 2 kata saja ya, jangan marah. Ya Allah. Minta lagi, jangan marah. Marah itu nanti menyebabkan kamu darah tinggimu naik. Masya Allah. Kan? Nah, dalam tinjauan psikologi, marah itu pergolakan jiwa untuk melakukan pembalasan dan pergerakan nafsu untuk diekspresikan di luar tubuh. Marah merupakan gejolak dan mendidihnya darah kalbu ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai pada orang. Nah, efek marah itu bisa kepada dirinya dan bisa kepada orang lain. Bener enggak ya? Prof. Dampak dari marah ini tadi ya. Iya kan itu. Kalau kepada diri sendiri apa? Ya tekanan darah toh. Ya, darah tinggi, menegangnya urat saraf. Masya Allah. Terjadinya kram otot-otot tubuh. Semakin cepatnya detak jantung. Nah, kalau begitu kemungkinan mendorong orang untuk mengonsumsi obat terlarang. Ya, astagfirullahaladzim. Itu kepada dirinya toh. Nah, kalau kepada orang lain, kepada benda yang lain di luar dirinya, marah, piring dipecah, padahal piringnya belum lunas. Ya. Ya macam-macam lah. Lalu keluar kata-kata yang tidak baik. Ya. Masya Allah. Saya ini ya sudah umur sekian saja itu ya, kadang-kadang itu gagal. Rasa marah itu kadang-kadang masih
tidak bisa 5 menit hilang gitu, enggak. Ya Allah. Masih. Dan itu saya sadar bahwa itu kalau itu marah itu dibiarkan, itu nanti mesti mengganggu penyakit saya. Ya Allah. Yang asalnya sakitnya biasa menjadi amat berbahaya. Wah, nggih. Terus rusaknya keharmonisan rumah tangga. Nah, ya toh? Pasti nih, Prof. Nah, ya berarti marah itu menyebabkan ini. Iya. Nah, konflik fisik. Nggih, Gitu. Bertengkar. Oh, masa? Masya Allah, menceritakan ya. Kalau marah. Bahkan bisa menjadi pintu tertutupnya rezeki, tertutupnya pintu rezeki. Akibat marah, oh dia suka marah. Siapa ingin mempekerjakan dia? Siapa yang mau berpartner ya, Prof ya? Siapa? Berarti jangan salahkan Allah ketika Allah memberi rezeki yang sekian. Karena kamu tuh ditempatkan di sini marah lagi, ditempatkan sini bentrok lagi, diberi pekerjaan ini masalah lagi. Akhirnya orang tidak ada yang mau percaya, berarti rezekinya tertutup gara-gara marah. Jadi kalau kamu itu bisa mengendalikan marah, ya saya doakanlah semuanya ya. Amin. Yang berbicara ini tolong didoakan. Yang di studio ini dengan Mas Ishak juga didoakan, dan kami juga ingin mendoakan Anda semuanya, dan kita doa bersama-sama. Nah, di sini pada halaman 150 ini di halaman 150 buku terapi sholat bahagia ini ada 3 macam marah. Dilihat dari sasarannya. Dilihat dari sasaran marahnya. 1. Prof. Marah kepada orang yang lebih rendah. Ngerti ya? Ya, Prof. Pimpinan marah kepada anak buah. Bawahan, Suami marah kepada istri. Orang tua marah kepada anak. Orang kaya marah kepada orang miskin. Tentara marah kepada orang sipil. Atau orang yang tingginya 200 cm, badannya kekar, marah kepada orang yang kurus. Kurus. Ya Allah. Kurus dan diare lagi. Nah, ya paham toh? Maka ini berarti dia bisa nggak melakukan pembalasan? Nggak bisa. Enggak. Oh ya, enggak bisa ya, enggak bisa toh. Karena dia tidak bisa melakukan pembalasan, maka dia itu merasa berkuasa, paham toh? Maka di situ muka dan kedua tangan pemarah menjadi merah karena aliran darah sampai ke kulit. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, Pak. Dia pakai mobil, wow, mahal. Yang diserempet itu penjual tempe. Ya Allah. Penjual tempe kan gimana? Enggak sepedanya hanya satu. Iya. Modalnya tempe masih pinjam gelangnya bebeknya. Ya. Itu. Ya Allah. Terus ya tempe tempe marah toh. Marah. Nah, yang penjual tempe ini kan jalannya agak miring sedikit gitu. Akhirnya mobil yang baru itu lecet. Masya Allah. Maka dia lebih kaya, lebih berkuasa. Kalau urusan manapun dia punya uang, maka dia ini berarti kuasa untuk melakukan pembalasan. Dah. Jenis marah yang kedua, marah kepada orang yang lebih kuat. Kepada anak kepada orang bapaknya, atau anak buah marah kepada pimpinannya. Penjual tempe yang tadi itu tempe jas ya, marah kepada pengendara mobil.
mobil listrik Nggih, nggih. harganya 2 miliar. Masya Allah. Ya kan? Nggih. Marah kepada tentara. Dia jengkel kepada tentara. Iya, Gitu. Nah, pokoknya kepada orang yang lebih kuat. Nggih. Orang yang kurus, pendek, sering flu, Nggih. sering diare, kepada pegulat nasional. Nggih, nggih. Nah, orang ini bisa balas enggak? Nggak bisa, Enggak Pak. bisa. Nggih. Enggak bisa. Bisa melampaui, enggak bisa. Nggih. Maka darahnya turun dari permukaan kulit sampai ke dalam hati. Astagfirullahaladzim. Ya. Kedua tangan pemarah menjadi kuning dan pucat. Kalau tadi kan menjadi merah Nggih. karena darah. Kuning dan pucat. Ini darah rendah. Nggak mampu lah ini. Nggih, nggih. Ya apa lagi ya ini ya sabar. Sabarnya itu bukan sabar sungguhan, keterpaksaan. Astagfirullah. Nggih, nggih, nggih. Nah, yang ketiga, marah kepada orang yang setara. Nggih, nggih. Kalau Mas Ishak marah kepada sama-sama penyiar, Nggih. kan gitu. Nggih, nggih. Sama-sama penyiar, atau orang usia sekian sama dengan usia sekian, pokoknya sama-sama lah, setara lah gitu. Iya. Nah, jadi dia bisa melakukan pembalasan atau dia tidak. Nah, maka di sini nih darahnya naik turun bolak-balik, sehingga mukanya kadang merah kadang kuning. Astagfirullah. Nggih, nggih. Ya. Nggih, nggih. Nggih. Jangan-jangan aja. Jadi kalau orang itu marah kepada orang yang bisa, yang lebih rendah, maka dia itu rasanya itu tangannya ingin bergerak saja, mulutnya ingin. Tapi kalau marah kepada orang yang lebih kuat, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia di dalam hati aja. Ya mentang-mentang begitu, saya ini orang kecil. Masya Allah. Saya ini orang ini, ya Allah. Orang kayak begitu itu kok engkau biarkan hidup di bumi, ya Allah. Nuangsa toh. Ya Allah, nggih. Kalau yang tadi, kalau benar, awas kamu ya Allah. Kalau yang ketiga itu marah, kemudian iya saya balas, nanti gini ya, kalau enggak balas gimana? Pokoknya ragu Ragu gitu. ya antara keduanya ya, Pak. Ya. Semuanya ini tidak baik. 1 sampai 3 itu tidak baik. Lebih baik ya sudah hilangkan rasa marah itu. Sebab itu nanti akan ujung-ujungnya berbahaya kepada kesehatanmu, kepada keselamatan keluargamu, ya, kepada sanak keluargamu, keselamatan kepada rizkimu. Kamu kalau mudah marah itu ya ngelamar kemanapun tidak bisa. Ya Allah. Jangan Pak, jangan itu. Urusan kecil aja jadi panjang. Urusan marah. Lah, bagaimana untuk mengatasi marah itu? Nanti akan saya jelaskan pada segmen berikutnya atau besok. Jadi sekarang saya baru berbicara tentang macam-macam marah. Semuanya itu oleh Nabi, jangan marah. Dia minta nasihat supaya saya hidup bahagia. Ini gimana? Nabi 2 kata saja, jangan marah. Lagi Nabi mau jauh-jauh aja jangan marah. Lagi Nabi jauh tadi, jangan marah. Masya Allah. Untuk siapa itu? Saya ketika membaca ini, saya membayangkan yang laki-laki kepada Nabi itu Ali, saya. Paham toh? Kalau Mas Isa ketika baca ini, bayangkan bahwa yang menghadap Nabi itu Isa. Nabi saya itu begini gini. Sak, jangan marah. Tapi begini nih, Sak, jangan marah. Masya Allah. Iya, tapi ini begini. Jangan marah. Tapi keterlaluan ini, Pak. Keterlaluan. Jangan marah. Walakal jannah, kalau kamu tidak marah, kamu besok diberi hadiah besar. Masya Allah. Allah senyum menerima kamu, kamu senyum ketemu Allah.
Rasul datang untuk merangkulmu karena kamu telah mengikuti sunnah Rasulullah. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Iya, Masya Allah.